Kali ini kita akan meringkas buku Zero to One, sebuah buku yang ditulis oleh Peter Thiel, seorang entrepreneur, investor, dan salah satu pendiri PayPal. Buku ini diterbitkan pada tahun 2014 dan berisi pandangan Peter tentang inovasi dan bagaimana menciptakan perusahaan yang berhasil dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Ada beberapa ringkasan. Yang pertama adalah menciptakan yang baru. Peter berpendapat bahwa alih-alih mencoba bersaing dalam pasar yang sudah ada, atau bersaing dari satu hingga seterusnya, tujuan sejati dari perusahaan yang inovatif adalah menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, yang tidak ada sebelumnya, yaitu menggerakkan dari 0 hingga 1. Inilah yang disebutnya sebagai monopoli nilai. Yang kedua adalah nilai monopoli. Peter menyatakan bahwa perusahaan yang sukses harus berusaha menciptakan dan memelihara nilai monopoli. Ini bukan monopoli yang merugikan konsumen, melainkan posisi dominan di pasar yang dihasilkan oleh inovasi yang signifikan. Nilai monopoli memungkinkan perusahaan untuk menciptakan keuntungan yang sangat berkelanjutan dan memberikan nilai tambah yang tinggi. Yang ketiga adalah penguasaan pasar. Peter menekankan bahwa memiliki pangsa pasar yang besar lebih penting daripada sekedar berusaha memperoleh sebagian dari pasar yang sudah ada. Dalam menciptakan sesuatu yang baru, perusahaan harus berusaha untuk mendominasi pasar dengan cara yang khas. Yang keempat adalah teknologi dan progres. Buku ini juga membahas hubungan antara teknologi dan progres. Peter berpendapat bahwa progres sejati berasal dari inovasi yang menciptakan sesuatu yang baru dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima adalah pembangunan berkelanjutan. Peter memaparkan pentingnya membangun bisnis yang berkelanjutan dengan fokus jangka panjang, bukan hanya mencari keuntungan cepat. Visi jangka panjang dan fokus pada inovasi dapat membantu menciptakan perusahaan yang berpengaruh dan bertahan lama. Yang keenam adalah pendekatan keuangan dan keuangan startup. Peter juga membahas beberapa aspek keuangan dalam konteks perusahaan startup dan memberikan wawasan tentang cara mengelola modal, strategi pemasaran, dan bagaimana menghadapi tantangan finansial pada tahap awal bisnis. Yang ketujuh adalah arti inovasi. Peter menekankan pentingnya inovasi sebagai kunci kesuksesan bisnis. Bagi Peter, inovasi tidak hanya berarti menciptakan teknologi canggih, tetapi juga mencakup perubahan besar dalam cara-cara yang sudah mapan dan memberikan solusi baru untuk masalah-masalah yang ada. Yang kedelapan adalah sekarang atau nanti. Peter mendorong pembaca untuk berfokus pada penerapan inovasi saat ini, daripada menunda-nunda dan berharap untuk melakukan sesuatu di masa depan. Menurutnya, tantangan besar dan solusi yang inovatif harus dihadapi sekarang, bukan di masa depan yang belum pasti. Yang kesembilan, tim dan culture. Peter menekankan pentingnya memiliki tim yang tepat dan budaya perusahaan yang mendukung inovasi. Keberhasilan perusahaan seringkali bergantung pada kualitas dan kemampuan anggota tim serta kesamaan visi dan tujuan mereka. Yang kesembilan adalah resiko dan ketidakpastian. Sebagai seorang investor dan wirausahawan, Peter mengakui pentingnya menghadapi resiko dan ketidakpastian dalam dunia bisnis. Namun, dia menekankan bahwa resiko tersebut harus dikelola dengan bijaksana dan strategi yang baik. Dan yang terakhir adalah inovasi teknologi dan manusia. Peter mempertimbangkan hubungan antara inovasi teknologi dan dampaknya pada masyarakat. Meskipun teknologi dapat memberikan manfaat yang besar, buku ini juga mengajak pembaca untuk berpikir kritis tentang bagaimana teknologi dapat digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi umat manusia. Buku ini berusaha memberikan wawasan tentang bagaimana menciptakan perusahaan yang unik, inovatif, dan berkelanjutan. Buku ini tidak hanya memberikan pandangan dalam dunia bisnis, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir secara kreatif dan kritis tentang bagaimana menciptakan dampak positif dalam masyarakat dan dunia secara keseluruhan.